akan masuk dulu terkait dengan, karena sudah kemarin fi'il madhi, kita akan belajar tentang fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Yang lampau atau sedang? Oh, sedang. Kalau yang sudah lampau namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Oke. Berarti kalau fi'il mudhari itu kan ada dua aspek. Ya. Bisa sedang terjadi atau akan terjadi. Ya, ini bisa dua konteks ini. Menurut pikiran kita antara sedang dengan akan, apakah itu berbeda? Beda atau sama? Beda. Kalau sedang itu ya emang kita lagi ngelakuin itu kan. Kalau akan itu baru planning. Contohnya, nanti jam 1 saya mau pergi ke Bandung. Berarti kan apa saya sudah pergi ke Bandung? Apakah saya sedang pergi ke Bandung? Belum, baru planning. Planning itu disebut dengan sesuatu pekerjaan yang akan terjadi. Kita nggak membahas tentang dua aspek ini dulu. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari fi'il mudhari'. Masih ingat atau tidak pembentukan fi'il mudhari'? Gimana cara membuat atau merubah dari domir huwa ke domir nahnu, dari domir nahnu ke domir anta? Masih ingat tidak tuh? Coba kita cek. Huwa yajlisu, ma makna? Huwa yajlisu, saya. Dia laki-laki sedang duduk. Seandainya domirnya kita ganti menjadi nahnu. Najlisu. Ana. Ajlisu. Antum. Antum. Benar di kita gitu. Tajlisuna. Anti. Tajlisina. Hunna. Hunna. Yajlisna. Antunna. Ngapain jadi ngeheng begini? Coba kalau misalkan dari kata yarfa'u, ma makna yarfa'u? Mengangkat. Irfa itu angkatlah. Tapi kalau di dalam Al-Quran memang artinya bukan angkat, karena padanan katanya itu dengan kata derajat. Makanya kalau derajat itu biasanya bukan ngangkat, tapi tinggikan gitu. Jadi irfa itu katanya disesuaikan dengan model tarkibnya tuh apa gitu ya. Kalau kita tarkibnya dengan model kursi, nggak mungkin kita tinggikan artinya, tapi angkat gitu ya. Yarfa'u ini bentuk fi'il madhi mudhari'. Tahu dari mana? Ada ya. Karena ada harfu mudhari'ah. Namanya harfu mudhari'ah. Harfu mudhari'ah tahu kan ya? Singkatannya apa? Anita. Nah, seandainya huwa yarfa'u, ana arfa'u, antum yarfa'u, tarfa'una, anti tarfa'ina, antuma 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 tarfa'ani. Ini bagaimana ini? Berarti kita harus dari ulang lagi. Oke, coba ya. Coba huwa yarfa'u. Huma yarfa'ani. Hum yarfa'una. Hiya
tarfa'u. Huma tarfa'ani. Hunna ta atau ya? Ta atau ya? Hunna yarfa'na. Yarfa'na. Anta? Anta tarfa'u. Oke. Tarfa'u. Antuma? Sama. Antuma? Tarfa'ani. Antum? Tarfa'una. Anti? Tarfa'ina. Antuma? Antuma? Tarfa'ani. Antunna? Antuna? Tarfa'na. Anak? Arfa'u. Nahnu? Narfa'u. Harus dikasih PR nih emang. Sebelum saya lupa, harus dikasih PR dulu nih. Harus dikasih PR. Tolong ini saya dah. Ya, sabar. Oh gitu ya. Iya nih, belum lengket juga nih. Ini sebenarnya polanya karena akhir-akhir ini kita belum latihan, makanya belum panas lagi otaknya. Ya, bisa jadi. Kalau huwa yadribu, ma makna huwa yadribu? Huwa yadribu, ma makna yadribu? Dia laki-laki sedang. Kalau huwa yadribu, ana adribu, nahnu nadribu, antum tadribuna, antunna tadribna, hunna yadribna, anta tadribu, antuma benar. Tadribani, hum yadribu, hum. Ini gimana polanya nih? Harus kita bahas lagi apa gimana? Boleh bahas lagi? Oke. Ape, domir ape. Coba ya kita bahas ulang lagi nih ya. Dari polanya nih. Keliun. Biar lengket gini Pak caranya. Ini saya serius nih. Cara nih gini. Kita kan jarang ya ngomong bahasa Arab sebenarnya tuh, ya kan? Tapi kita sering nggak baca Quran? Sering kan ya? Maksudnya nggak mungkin lah satu hari itu kita nggak ngaji tuh. Adalah sesuatu yang udah lazim buat kita, pasti harus mengaji dalam satu hari. Nah, kita ketemu tuh tentang fiil. Atau kita dari buku-buku atau dari Google. Nah, dari Google. Coba ini carikan saya 20 fiil mudhari, kan keluar tuh. Kan? Mudharinya keluar tuh. Ambil dan huwanya aja, kita tasrifkan sendiri. Caranya begitu. Misalkan, karena kita udah nggak tahu nih kalau ngaji kan, kalau udah bahasanya bahasa Quran kita kadang bingung ya. Ini fiil apa, fiil madhi apa mudhari, atau fiilnya tuh udah kayak gimana, udah beda sama yang kita pelajari gitu. Istilahnya bukan beda, belum sampai pada tahap kita. Jadi kita agak bingung sendiri. Caranya minta tolong sama si ChatGPT juga boleh, atau Google boleh, tanyakan kumpulan dari fiil mudhari. Ntar keluar tuh dia, nadhara yanzuru, nasara yansuru, fataha yaftahu, daraba yadribu, bla 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 sampai akhir. Pilih dalam sehari 2 atau 3 aja fiil. Kita coba tasrifkan sendiri. Nanti kita melekat sendiri. Awalnya kita lihat dulu aja di buku kebet dulu. Oh, polanya ini. Ntar besoknya coba ngintipnya sedikit aja.
yang kita lupa aja. Lama-lama kita nutup buku, kita polain sendiri gitu. Kalau kita lagi gabut, misal daripada gabutnya scroll, mending gabutnya tasrif gitu. Pelan-pelan, terus dibuka bukunya, terus dibuka. Nama apa ya? Namanya Rasulullah pernah dalam hadisnya tuh, beliau Rasulullah mengatakan gini, wajar kalau orang-orang itu susah dalam belajar bahasa Arab. Tata gramatikalnya susah belajar bahasa Arab. Alasannya kenapa? Karena bahasa Arab bukan bahasa asli kita. Saya menguasai bahasa Arab. Mengapa? Ya karena bahasa Arab adalah bahasa saya, bahasa ibu yang udah nempel di dalam kita gitu. Sekelas Rasulullah aja begitu ya. Sampai lagi kita harus, yang penting kuncinya satu sih. Tidak apa? Tidak putus asa, tidak nyerah, nggak malu. Ya namanya kita belajar. Ada yang nggak bisa, wajar gak? Ya wajar. Tapi kuncinya satu juga. Jangan sampai menganggap bahwa diri kita adalah sesuatu yang bodoh. Emang Allah ngasih manusia yang bodoh? Nggak ada. 2 orang doang yang Allah ciptakan. Apa? Manusia yang rajin dan manusia yang malas. Yang bodoh ada tidak? Tidak. Yang jelek ada tidak? Tidak. Yang cacat ada tidak? Tidak. Semua manusia Allah sama ratakan. Jadi kalau kita dalam belajar pun juga sama. Insecure boleh nggak insecure? Boleh. Untuk numbuhin semangat kita. Jangan kayak, saya nggak mau nih gabung di halakonya ini. Karena mereka semua sudah pintar semua. Begitu. Apa? Apanya? Iya, tapi di pandangan Allah justru yang cacat itu adalah sesuatu yang paling sempurna. Gitu. Pasti orang punya. Saya menemukan beberapa orang. Teman S2 saya. Dia kalau jalan pakai ini, begini jadinya dia. Begini. Iya, di UIN namanya Ahmad Maki. Nanti kalau misalkan apa? Enggak ada. Tapi otaknya, Insya Allah, kelebihannya luar biasa. Beliau itu beliau menghafal 30 juz. Beliau juga hafal kaidah-kaidah Nahwu Shorof dari 7 kitab Nahwu Shorof. Dia juga hafal Qiraah Sab'ah. Bukan hanya hafal teori, tapi mampu mempraktekannya. Orang Indonesia, orang Garut. Ahmad Maki. Maki. Emang terlahir itu, tapi Allah kasih keistimewaan. Gitu ya. Ini fi'il mudhari mau kita bedah lagi apa gimana? Kita bedah lagi ya? Gak apa-apa ya? Oh, kasih PR aja? Oke, kasih PR aja. Berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Kita akan belajar terkait fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada 14 kan ya? Dari huwa sampai nahnu. Ada 14 domir. 14 apa 16? 14 ya, dari huwa sampai dengan nahnu. Nah, kemarin kita belajar juga fi'il mudhari. Kalau kita belajar tentang fi'il mudhari, maka kita akan belajar yang namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Apa itu af'alul khamsah? Kalau kita belajar fi'il mudhari, kita belajar nih fi'il mudhari, maka erat kaitannya dengan af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Hah? 5 fi'il mudhari yang digelayuti oleh domir mutasil dan nun. Aslinya kan fi'il mudhari itu ada 14 domir. Betul gak? Nih, perhatikan dulu ya. Fi'il mudhari itu ada 14 domir dari huwa sampai dengan nahnu. Tapi kalau kita berbicara fi'il mudhari itu akan masuk ke dalam ranah af'alul khamsah namanya.
Af'alul khamsah itu adalah 5 fi'il mudhari yang digelayuti oleh domir mutasil dan disertai dengan nun. Jadi nggak semua fi'il mudhari itu dikatakan sebagai af'alul khamsah. Ada nggak fi'il mudhari yang akhirannya tidak ada domir mutasil atau nunnya? Ada nggak? Ada. Domir apa? Huwa, hiya, apalagi? Anta, apalagi? Ana, apalagi? Nahnu, betul gak? Bukan, ini pengecualian ya. Kalau yang tadi itu yang bukan termasuk 5. Jadi 5 fi'il mudhari ini dikatakan sebagai fi'il mudhari yang khusus. Jadi nggak semua fi'il mudhari itu dikatakan sebagai af'alul khamsah. Ada 5 fi'il mudhari yang termasuk di dalamnya disebut dengan af'alul khamsah. Kan aslinya fi'il mudhari ada 14 tuh. Ada beberapa fi'il mudhari yang dikategorikan sebagai af'alul khamsah. Nggak semuanya. Ada beberapa. Ada yang tahu apa aja? Kira-kira teman-teman mungkin tahu. Pertama, ada domir huma. Betul gak? Terus ada domir apa lagi? Apalagi hum, apalagi antuma. Terus antum. Terus anti. Huma, hum, antuma, antum, anti. Huma ini udah jadi 2 ya. Lil mudzakkar walil muannas. Antuma juga sudah 2. Mudzakkar wa lil muannas. Yang dikategorikan sebagai fi'il af'alul khamsah itu adalah domir-domir huma, hum, antuma, antum, dan anti. Kenapa antuna dan huna tidak? Kenapa dikecualikan? Padahal kan antuna juga sama kan belakangnya nun. Kalau huwa yajlisu antuna, huwa yajlisu antuna tajlisna, hunna yajlisna, belakangnya nun bukan? Kenapa nggak dimasukin ke dalam af'alul khamsah? Kenapa itu tuh? Kok bisa cuman huma? Karena hunna dan antuna ini adalah fi'il mudhari yang mabni. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya karena hunna dan antuna nunnya di sini bukan alamat rofa. Bukan alamat rofanya. Seandainya saya bilang iya jelisna, itu kan fi'il mudhari yang mabni. Mabninya bukan dengan nun, tapi dengan sukun. Ya jelisna. Lis kan berarti sinnya sukun, berarti dia mabni ala sukun, dan nunnya di sini sebagai domir muttasil. Nah, makanya nunnya di sini perannya dia bukan sebagai alamat rofa. Beda dengan kata iya, misalkan pada kata tajlisani. Pada kata tajlisani. Kira-kira di situ ada domir mutasilnya enggak? Tajlisani. Pada domir antuma. Yang mana domir mutasilnya? Alif kan? Terus nunnya? Alamat rofa. Gitu. Jadi kenapa hunna sama antuna di sini nggak dimasukkan ke dalam af'alul khamsah? Karena nunnya itu perannya bukan sebagai alamat rofanya. Apa? Alamat rofa itu namanya rofa. Alamat rofa itu marfu. Marfunya dia. Karena kan aslinya fi'il mudhari itu marfu kan? Semuanya. Marfu itu alamat. Kayak misalkan saya bilang ini, al baitu. Kalau kita i'rab dia marfu, mansub atau majrur? Marfu. Kenapa? Marfunya dengan apa?
Al-baitu dengan domah. Itu maksudnya marfu. Marfu itu artinya dia alamat tandanya. Tanda rofa, tanda domahnya. Kan saya pernah bilang, tanda rofa itu nggak selamanya dengan domah. Nah, kita akan belajar nih salah satu contoh tanda i'rab yang rofa tapi bukan dengan domah gitu. Salah satunya ini af'alul khamsah. Jadi rofa itu ya sama yang kita bilang. Rofa itu artinya domah. Mansub itu fat. Aku udah pernah bahas tuh di kelas. Marfu itu artinya domah. Mansub itu fathah. Majrur kasroh. Majzum sukun. Udah tuh ya, pernah dibahas. Hujan lagi. Gitu ya. Ini sudah dicatat belum? Oh, lagi dicatat. Ntar aku ulangin lagi nih, maksudnya af'alul khamsah. Jadi kalau kita belajar fi'il mudhari, pasti kita akan belajar namanya af'alul khamsah, pasti. Af'alul khamsah itu 5 fi'il mudhari yang khusus. 5 fi'il mudhari yang khusus dan dia itu yang digelayuti oleh dhamir muttasil plus ada tanda nun. Tuh, enggak semuanya kan? Walau iya. Fi'il mudhari itu kita kaitkan dengan af'alul khamsah, tapi enggak semua fi'il mudhari itu termasuk af'alul khamsah. Namanya khamsah, cuman ada 5. Berarti sisanya 14 dikurang 5 berapa? 14 dikurang 5 berapa? 9. Berarti 9 itu dia bukan dikategorikan sebagai af'alul khamsah. Yang dikategorikan sebagai af'alul khamsah cuman ada 5 domir dalam fi'il mudhari. Domir apa aja tuh? Huma, hum, antuma, antum, dan anti. Pas kan 5? 5. Humanya itu udah termasuk di dalamnya lil mudzakkar walil muannats. Antumanya juga sama. Sudah termaktub lil mudzakkar walil muannats. Kalau adu dzakar walil muannats itu kan huwa, huma, hum. Humanya berarti untuk laki-laki kan? Kalau hiya, huma, hunna berarti humanya lil mu'anats, ya kan? Kan ada 2 huma kan? Lil itu untuk. Lil mudzakkar walil mu'annats. Kalau kita huwa, huma, hum nih, berarti huma di situ kan mudzakkar kan? 2 orang laki-laki. Sedangkan huma, hiya, huma, hunna berarti humanya lil mu'annats, 2 orang perempuan. Kalau huma buat mudzakkar berarti Muhammad dan Ahmad. Sedangkan huma lil mu'annats berarti Aisyah wa Fatimah. Lil itu untuk. Kelas? Sudah dicatat? Ini materinya mudah insya Allah. Sudah ya? Saya agak penasaran. Apa? Jadi, maksudnya teguran af'alul khamsah itu apa ya? Maksudnya fungsinya itu untuk mengetahui apanya gitu. Untuk mengetahui tanda rofaknya fi'il mudhari. Seandainya kita bilang gini, ana aftahu albab atau aftahu albaba. Aftahu albaba. Ketika kita pengen mengirab, gampang kan? Fi'il mudhari marfu'un bid-dhammah. Karena kan aftahu huruf terakhirnya harokatnya dhammah kan? Berarti dia fi'il mudhari marfu dengan dhammah, sudah jelas. Tapi beda kalau saya ngomongnya yajlisuna alal kursiyyi. Yajlisuna alal kursiyyi. Kalau kita mau i'rab, kita bingung. Yajlisuna itu fi'il mudhari marfunya dengan apa? Bingung kan? Bingung. Nah, inilah masuknya af'alul khamsah. Pelan-pelan kita akan belajar. Bentar ya. Jadi ya, khamsah itu maksudnya di domir yang 5 itu ya? Iya, khusus. Kan aslinya fi'il mudhari itu ada 14 domir nih. Ada huwa, huma, hum, hiya, sampai nahnu. Ya kan? Cuman ada beberapa domir khusus atau spesial. Misalnya di sini ada 30 orang. Yang murid yang saya spesialkan hanya 5 orang. Berarti sisanya bukan murid spesial saya, anak tiri istilahnya. Nah, itu juga sama. Ya, sudah termaktub. Dia sama saja, nggak perlu dibongkar lagi mudzakkar dan mu'annatsnya. Kayak gitu. Apakah itu domirnya ya? Yang domirnya itu yang dibelah apa? Ini yang dibelah ini benar.
Ya, gitu ya. Lalu kita bongkar satu-satu dulu nih, biar jelas. Saya hapus dulu ya. Iya. Af'alul khamsah itu buat kita tahu alamat i'rabnya tuh dengan apa, marfu'nya tuh dengan apa, kayak gitu. Untuk penjabarannya ya. Untuk tahu, karena ya nih Lulu mau ngasih tonton. Zabar. Menyala Bung Karno. Ya, bismillah. Misalkan dari kata huwa ya. Huwa ya jelisu yang gampang. Coba tasrifkan. Tolong tasrifkan. Huma. Tolong tasrifkan itu namanya. Iya. Hum yajlisuna. Hiya tajlisu. Oke, huma tajlisani ya. Terus huna lisna. Oke. Terus anta apa? Anta tajlisu. Antuma tajlisani. Terus antuna. Antum. Tajlisu. Nah, oke, anti. Apa? Tajlisina. Terus antuma tajlisa. Nih, terus antuna tajlisna. Oke. Terus ana ajlisu. Terus nahnu najlisu. Oke. Tadi kita membahas tentang af'alul khamsah kan? Ini kan yang kita tasrifkan itu fi'il tadi mudhari atau amar? Nih, yang sedang kita tasrifkan ini nih. Mudhari. Tahu dari mana? Karena semua domir pasti diawali harfu mudhari'ah. Bener gak? Diawali dengan huruf mudhari'ah? Pasti. Ada nggak yang bukan diawali dengan harfu mudhari'ah? Nggak ada. Semuanya pasti diawali dengan harfu mudhari'ah. Itulah yang disebut bahwasanya di sini ya jelisu sampai nahnu najlisu itu dikatakan sebagai fiil yang mudhari'. Kenapa fiilnya mudhari'? Karena semua fiilnya diawali dengan harfu mudhari'ah. Coba perhatikan. Ya, ta. Ada nggak yang sa? Ada nggak yang diawali dengan sin? Nggak ada. Semua pasti diawali huruf mudhari'ah. Kalau enggak hamzah, nun. Kalau enggak nun, ta. Kalau enggak ta, iya. Pasti itu. Ya kan? Pasti 4 huruf itu. Itu namanya ciri khas dari fiil mudhari'. Nah, pertanyaannya yang dicatat tadi, macam-macam af'alul khamsah, fiil-fiil yang khusus dalam fiil mudhari' hanya ada 5. Pada domir apa aja? Ada domir huma. Terus apa lagi? Hum. Terus habis itu? Oke. Antuma. Terus? Antum. Oke. Anti. Ada lagi? Dah. Sudah ya?
Nih, yang lulu buletin dia termasuk af'alul khamsah. Perhatikan. Emang dia totalnya bukan 5. Cuman humanya digabung jadi 1. Kalau ini kan lulu pecah-pecah ya. Ada humalil muzakkar, ada humalil muannats. Ada antumalil muzakkar, ada antumalil muannats. Semuanya itu menurut pakar ilmu nahu dijadiin 1 humanya. Makanya dia dikatakan af'alul khamsah, bukan af'alus sab'ah atau af'alus sittah atau af'alus samaniyah, tapi af'alul khamsah. Menurut pakar nahu itu huma lil muzakkar muannats sama aja. Makanya dijadikan 1 saja. Kalau kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikatakannya bukan 7, bukan af'alus sab'ah. Kenapa? Karena huma untuk muzakkar nih yang laki-laki sama huma muannats yang perempuan jadi 1. Kayak Ibu Rini sama Ibu Dining sama-sama kelas 1A dijadiin 1 aja. Nah, itu yang disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang digelayuti oleh domir muttasil dan disertai dengan nun. Coba cek, apakah semuanya ada domir muttasilnya yang saya buletin? 1, nih kita analisis. Yajlisani, mana domir muttasilnya? Kemarin kita sudah belajar ya, fi'il mudhari, bagian-bagian aqsamud dhamair dari fi'il mudhari sudah. Ada domir yang baris, ada domir yang mustatir. Di baris ada 2, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Benar gak? Yang muttasil ada berapa dalam fi'il mudhari? Coba kita sebelum masuk ke af'alul khamsah kita lihat dulu nih. Kira-kira dalam 14 domir ini mana yang termasuk domir muttasil? Mana fi'il mudhari yang kemasukan domir muttasil? 1. Mana lagi? 2. Mana lagi? 3. Mana lagi? Mana lagi? 4. Oh iya, syukur ya. Apa lagi? Apa lagi? 5. Mana lagi? 6. Mana lagi? 7. Mana lagi? 8. Lagi? 9. Berarti di dalam fi'il mudhari yang digelayuti oleh domir muttasil ada 9 domir. Itu yang saya tandain. Nih makanya nih mau dibedah dulu. Mau dibedah dulu nih. Mau dibedah dulu nih. Ini udah kan nih ada 9 nih yang termasuk domir muttasil. Sekarang kita cross check satu-satu. Pertama yang nomor 1 ini, huma yajlisani. Mana domir muttasilnya? Alif. Nih, ini namanya domir muttasil. Berarti tanda fa'ilnya itu, kalau misalkan saya bilang yajlisani alal kursi, berarti yang termasuk fa'il adalah alifnya. Wal alif domir muttasil. Fi mahalli raf'in fa'il. Nih tandanya. Tanda domir muttasil ini berarti ya. Tanda domir muttasil itu menandakan bahwa itu fa'ilnya. Ya, kalau di dalam fi'il ada domir muttasil yang menggelayuti fi'il, berarti perannya dia sebagai fa'il. Karena fa'il itu nggak selamanya nama orang. Karena fa'il itu orang yang ngerjain bisa dalam bentuk domir. Salah satunya ketika saya mencontohkan seperti ini. Yajlisani alal kursi. Yajlisani alal kursi. Berarti ada 2 orang laki-laki yang duduk di atas kursi. Siapa yang duduk? Kan gak ada nama orangnya tuh. Bener gak? Saya contohin misal. Yajlisani alal kursi. Betul gak? Kan artinya? Apa artinya yajlisani alal kursi? 2 orang laki-laki sedang duduk di atas kursi. Berarti siapa yang duduk? Kagak ada nama orangnya. Nggak ada tuh fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Nah, pas kita tahu fa'il itu ada bentuknya dalam bentuk domir. Namanya domir muttasil. Berarti kalau muttasil kan nempel dong sama fi'ilnya. Nah,
Mana domir mutasilnya ini? Alifnya. Kenapa dibilang domir mutasil? Apa? Kenapa alif dibilang domir mutasil? Kenapa si alif ini dikatakan sebagai domir mutasil, bukan domir munfasil atau bukan domir mustatir? Kenapa alasannya? Karena alif ini nyambung nggak dengan fiilnya? Coba lihat pada kata yajlisani. Alifnya ini nyambung nggak dengan fiil? Nyambung nggak? Nyatu nggak dia? Nyatu. Makanya dia dikatakan sebagai domir mutasil. Mungkin nggak kalau kita bilang dia domir munfasil? Nggak mungkin. Karena dia nempel sama fiilnya. Nempel, nyatu. Kayak ketika saya bilang kolamuka. Kolamuka. Pulpenmu. Antara kolam dengan kak nyambung nggak? Nyambung. Sama dengan alif dengan yajlisa. Nyambung nggak? Nyambung. Makanya dia dikatakan sebagai domir mutasil. Domir itu sebagai kalau ada domir yang nempel pada fiil, berarti dia sebagai simbol fa'il. Jadi fa'il itu nggak selamanya nama orang, kecuali pada domir huwa. Emang kalau domir huwa mah paling gampang. Misal Muhammad sedang duduk di atas kursi. Apa bahasa Arabnya? Yajlisu Muhammadun alal kursi. Kita udah tahu belum fa'ilnya yang mana? Muhammad. Jelas gak? Kelihatan. Karena ada orangnya yang ngerjain. Bingungnya kalau kagak ada isim gohir yang masuk di dalamnya. Bingung dah. Kalau saya bilang ini ajlisu alal kursi, mana fa'ilnya? Ajlisu alal kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Mana fa'ilnya? Mana? Ajlisu alal kursi. Mana fa'ilnya? Secara logika nggak ada fa'ilnya. Tapi padahal ada fa'ilnya. Mana? Domirun mustatirun takdiruhu ana. Kalau ajlisu kan secara zohir emang agak kelihatan. Mana fa'ilnya? Tandanya mana? Nggak ada. Tapi ternyata terselubung dalam domir mustatir. Memang dia tersembunyi. Gitu. Itu yang di luar dari af'alul khamsah itu artinya bukan mustatir, bukan mutasil. Bukan yang nempel domir mutasil, tapi domir mustatir. Atau gimana? Iya, jadi tar dulu nih, kita bahasnya satu-satu dulu. Jangan ke af'alul khamsah dulu ya. Jangan ke af'alul khamsah dulu. Kita bahas yang domir mutasilnya dulu nih, kelirin. Nah, pada domir huma nih, domir mutasilnya alif kan ya? Kalau hum, kira-kira domir mutasilnya yang mana? Mana domir mutasilnya? Nih. Mau sukun. Ya, dia berarti termasuk domir mutasil. Kalau yajlisani mana domir mutasilnya? Alif. Nah, sama kayak tadi ya. Nah, udah tuh. Yajlisna, mana domir mutasilnya? Yajlisna, mana domir mutasilnya? Mana domir mutasilnya? Mana domir mutasilnya? Kelas dasar 1 harusnya yang jawab. Masih hangat. Kayak pisang goreng. Ya jelisna. Mana yang termasuk domir mutasilnya? Enggak, udah. Apa? Nun apa-apanya nih? Lihat catatannya, coba lihat. Biarin aja nih, andalin yang dasar 1 masih hangat. Biar. Coba ya jelisna. Mana yang termasuk domir mutasilnya? Ya contekan ke bed. Kita tungguin sampai jawab. Gimana tuh? Yang kemarin Senin atau hari ini? Oh, Selasa.
Apa ya Jelisna? Jawab pokoknya. Tak tungguin. Mana catatannya? Ini Itu mati. madi. Mana kira-kira ya Jelisna? Mana domir mutasilnya? Mana? Mana ya Jelisna? Mana domir mutasilnya? Apanya? Benar tadi. Nunnya dia nih ya Jelisna di sini. Kenapa bukan sukunnya? Kenapa bukan sukunnya? Nanti akan kita bahas karena kalau kita bahas ini makin panjang karena arahnya ke i'rab, arahnya ke i'rab. Nah, terus kalau antuma tajlisani, mana yang disebut dengan domir mutasilnya? Alif. Nih ya. Tajlisuna sama kayak tadi. Wow. Oke. Tajlisina. Ya, oke. Tajlisani. Alif. Oke. Tajlisna. Nah, ininya ya, gitu. Nah, nanti ini perjalanannya seiring berjalannya waktu akan kejawab, akan terbongkar kenapa bukan sukunnya yang sebagai domir muntasilnya. Nah, kita udah tahu nih, ya kan, variasi mana aja yang termasuk domir yang mutasil. Sekarang, kalau misalnya yang udah saya nomorin dia termasuk domir mutasil, berarti sisanya yajlisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Dia gimana dong? Semua yang tidak saya angkain, kan ada yang tidak saya angkain ya. Ada domir apa? Huwa, terus hiya, terus anta. Terus kan saya angkain. Ana, nahnu, ada berapa tuh? Ada 4. Berarti sisanya 4 itu bukan termasuk domir mutasil, tapi domir yang mustatir. Karena kan kita aslinya nggak bisa tuh ngelihat yajlisu, mana fa'ilnya. Nggak bisa kita bilang fa'ilnya itu ya, harf mudhari'ahnya. Nggak bisa. Karena pada hakikatnya domir mutasil selalu letaknya di akhir. Jadi penandanya itu yang dilihat yang di belakang itu. Iya, kenapa harfu mudhari'ah tidak dikatakan domir mutasil? Karena domir mutasil mau kemasukan fiil kek, mau kemasukan isim kek, mau kemasukan huruf kek, pasti dia letaknya selalu di belakang. Karena kalau yang di depan itu penanda doang, kalau itu fi'il mudhari. Betul. Ciri khasnya, syaratnya fi'il mudhari memang diawali dengan harfu mudhari'ah, bukan semata-mata harfu mudhari'ah ini sebagai domir mutasil. Karena domir mutasil mau dia nempel ke fi'il, mau dia nempel ke isim, mau dia nempel ke huruf, pasti selalu letaknya di belakang. Saya pikir satu kesatuan gitu saja. Apa? Kalau ya jadi ya sama alifnya itu jadi penandanya itu. Oh enggak, tidak. Beda. Fi'il mudhari ini ya. Ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Apa? Nah. Iya. Kan ma ya tulisan. Domirnya yang alif itu kan. Iya. Yang saya tangkap itu yang namanya domir itu wahum dia. Iya. Oke. Kalau misalkan domir itu kan banyak ya Pak? Ya kan? Coba Bapak cek, cross check di buku catatan kita tentang aqsamud domair, macam-macam domir, macam-macam jenis domir. Jenis domir itu ada 2, ada baris, ada mustatir. Betul gak teman-teman yang hadir? Ada baris, ada yang mustatir. Yang baris itu dibagi 2, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Antara bentuk-bentuk domir muttasil dengan domir munfasil itu berbeda Pak. Kalau yang Pak siapa namanya?
Pak Wisnu bilangnya huwa humahum, itu termasuk domir nggak? Termasuk domir. Namanya domir munfasil. Contohnya saya bilang anak ajlisu alal kursiyi. Berarti anak di sini perannya sebagai domir, tapi bukan mutasil, tapi munfasil gitu. Kalau domir mutasil itu artinya domir yang letaknya ngembeng dengan fiil. Pasti letaknya ada di akhir. Kayak kola muka. Nah, kaknya ada di belakangan. Nah, kola muki. Itulah variasi macam-macam domir mutasil. Nggak selamanya domir mutasil sama dengan domir mutasil yang melekat pada fi'il. Kalau domir mutasil yang melekat pada isim kan ada ka, ada ki, ada ya sukun, ada ha, ada hu, ada na, ya kan? Kalau yang melekat pada huruf misalkan, apa aja tuh yang melekat pada huruf? Kalau yang melekat pada huruf biasanya ha atau hu, bisa macam-macam variasinya, ya kan? Tapi khusus domir mutasil yang melekat pada fiil, ya tergantung yang digelayutin apa, kayak gitu. Jadi itulah namanya domir mutasil yang nempel pada fiil mudhari'. Dan semua domir mutasil yang kita tanda-tandain tadi, perannya untuk apa dalam kalimat? Perannya sebagai fa'il, pelakunya. Seandainya saya bilang ajlisu alal kursiyi, logikanya kan nggak ada fa'ilnya di situ. Maka kita sebutkan wal fa'il domirun mustatirun takdiruhu ana. Artinya fa'il itu adalah domir yang tersembunyi, dan pada hakikatnya ajlisu itu dimiliki oleh domir ana. Beda ketika saya bilang najlisu alal kursiyi, logikanya kan nggak ada fa'ilnya. Makanya fa'ilnya domir mustatir takdiruhu nahnu, karena najlisu milik domir nahnu, kayak gitu. Ya, paham ya? Seru apa ya, susah kalau gimana ya, harus diulang-ulang, karena kalau misalkan kita nambah, kan ini kita jatuhnya nambah ya af'alul khamsah. Kalau kita belum matang di yang kemarin akan bingung, akan kalang kabut, ini maksudnya arahnya kemana, ini arahnya kemana, ini arahnya kemana, liur. Tapi akan kita coba terus poles pelan-pelan gitu ya. Mafhum? Mafhum? Insya Allah dah. Nah, berarti kita masuk nih ke materi baru nih. Tadi tentang af'alul khamsah. Sekarang fokus ke af'alul khamsah. Af'alul khamsah tadi kan ada secara pengertian itu adalah 5 fi'il mudhari yang digelayuti oleh domir mutasil dan nun. Saya sudah kotakin nih. Saya kotak bulat nih. Ada pada domir huma, hum, huma, an, antuma, antum, anti, antuma. Yang saya bulatin aja. Aslinya kan 7. Kan aslinya 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kenapa namanya af'alul khamsah bukan af'alus sab'ah? Karena humanya ini dijadiin satu, dipres, antumanya juga dipres jadi satu, gitu. Nggak mandang mudzakkar, nggak mandang muannats. Makanya dia dikatakan sebagai af'alul khamsah. Ya kenapa? Terus kenapa? Apa urusannya dengan af'alul khamsah? Kan pertanyaannya begitu, ya kan? Kegunaannya apa? Apa maksudnya sih af'alul khamsah? Ini saya hapus ya. Terus apa maksudnya af'alul khamsah? Ngapain ada af'alul khamsah? Apa? Ngapain ada af'alul khamsah? Betul, untuk mengetahui tanda i'rab. Nih, ini af'alul khamsah ya, saya tuliskan. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah tadi adanya pada domir huma. Ya jelisani
sekalian yang muannats-nya ya. Tajlisani. Apalagi? Hum yajlisuna. Terus hum, terus antuma apa? Tajlisani. Terus domir apa lagi? Hah? Antum dulu. Antum tajlisuna. Anti? Lisi. Nah, ini kan adalah kumpulan dari af'alul khamsah. Ada 5 fiil pada fiil yang khusus dalam fiil mudhari yang disebut dengan af'alul khamsah. Tujuannya untuk kita tahu alamat i'rab. Alamat apa? Alamat i'rab. Karena pada hakikatnya kalau i'rab dengan marfu, pasti kita di otak kita marfu itu apa sih? Dhammah. Mansub itu fathah. Majzum sukun. Majrur kasro. Itu harus diulang-ulang lagi. Majrur mansub. Marfu mansub. Fathah. Majrur marfu. Majzum mansub. Marfu mansub. Sampai enak dah tuh, itu harus kayak gitu. Muter-muter. Pada hakikatnya kita kan taunya marfu itu dengan dhammah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang marfu untuk af'alul khamsah. Kalau kemarin kita belajarnya marfu itu khusus pada mubtada khobar. Al-baitu kabirun. Al-baitu mubtada marfu'un bid dhammah. Kabirun berarti sebagai khobar. Khobarnya juga marfu'nya dengan dhammah. Sekarang kita belajar marfu, alamat i'rab lil marfu untuk af'alul khamsah. Kita akan belajar tentang mengetahui marfu'nya af'alul khamsah itu dengan apa sih? Marfu'nya fi'il mudhari yang 5 ini dengan apa sih? Jawabannya semua domir yang tertera di sini itu marfu'nya dengan nun. Semua domir-domir yang dimiliki oleh fi'il mudhari yang disebut dengan af'alul khamsah alamat marfu'nya dengan nun atau nama panjangnya thubutun nun. Singkatnya marfu'nya dengan apa? Dengan nun. Kalau mau nama panjangnya thubutun nun. Thubut itu disertai thubutun nun. Nah, thubut itu disertai. Coba kita lihat semuanya. Huma yajlisani, belakangnya nun kan? Nun. Ini juga sama, belakangnya nun kan? Ini juga sama nun. Ini juga sama nun. Ini juga sama nun, ini juga sama nun. Berarti kesimpulannya seluruh fi'il mudhari yang termasuk af'alul khamsah marfu'nya dengan thubutun nun. Gitu, itu yang disebut dengan af'alul khamsah. Jadi kalau kita mau i'rab gimana? Misal yajlisani, gimana cara i'rabnya? Gimana cara mengi'rabnya? Ada yang tahu? Gimana? Misalkan yajlisani, kan katanya kita pengen tahu alamat i'rabnya. Untuk mengetahui alamat i'rabnya, berarti yajlisani gimana i'rabnya? Fi'il mudhari marfu apa mansub?
marfu'un bi nah bitubut enggak muat bitubutin nun bi Itunya alif tapi tidak tetap aku ya. Saya apa enggak? kenapa Ya jadi misalnya kan itunya kan alif ya. kan alifnya itu sebagai fa'il Laku. pelakunya Yang dibilang marfu itu Muhammad ya Ustaz. hmm. Marfu itu kan kalau pemahaman saya sesuatu yang di akhir di akhirnya ada domanya gitu. Tapi nggak semuanya. enggak makanya alamat i'rab itu ada dua jenis ada yang bil harokah ada yang bil harf kalau yang tadi Bapak bilang dengan domah berarti itu dengan bil harokah tapi yang ini thubutun nun itu berarti i'rab dengan huruf bukan dengan harokah nah makanya dari itu kita mulai sekarang tahu tuh kalau marfu itu nggak selamanya dengan doma coba kalau saya bilang gini muslimuna sering dengar kata muslimuna dengar dia marfu kan marfunya dengan apa dengan apa salah dengan wawu itu dia bentuk dari jam'ul mudzakkaris salim marfu'nya bukan dengan nun marfu yang dengan nun ini marfu yang dengan thubutun nun khususon li af'alil khamsah apa bitubutin bitubutin nuni tubutin nun gitu jadi kita tahu sekarang marfu itu tidak hanya dengan doma tapi dengan yang lain apa iya jumlahnya ada 5 nah ya alani terus tak alani ya aluna tak aluna alina nah itu yang disebut dengan af'alul khamsah itu iya ini yang sedang kita pelajari af'alul khamsah 5 fi'il mudhari yang paling spesial dibandingkan dengan domir-domir yang lain jatuh kepada 5 fi'il itu yaf'alani berarti domir huma taf'alani domir huma yaf'aluna domir hum taf'aluna domir antum taf'alina domir gitu selesai deh kelas lama iya boleh mbaknya itu pasti boleh enggak pakai tasdid bitubutin biasa itu ininya apa sajadahnya terus kalau mau sholat kemana di belakang kalau sholat di belakang nggak apa-apa itu bahasa aja ya ya boleh rohah sholat yang tasdid yang nunnya ya iya betul karena nun itu termasuk syamsiah kan sholat ya saya lagi prek orang udah mati depan ya jadi iya anteng-anteng ketahuan ya nggak ketar-ketir iya lagi dapat rukhsah iya silakan Ini bahasa dulu nih. iya Saya baru yakinin. Saya kalau belajar saya akhirin biasanya. oh gitu Selesai. soalnya nanti di level berikutnya kelas teman-teman kan juga udah masuk ke sini nih masuk ke sini marfunya dengan enggak dengan doma doang jadi biar nggak shock ini soda
Kalau saya sudah pernah walaupun belum paham istilahnya. Silakan kalau mau sholat Iya. dulu. Ustazah ini sekarang lagi ambil S2 gitu. Udah mau selesai? Maksud saya. Iya. Sudah mau selesai.